Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang di luar gedung, saya sampaikan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru, asatid, asatidah, staf tata usaha, pengurus komite, pengurus paguyuban, lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam yang saya hormati, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Islam 1, Nurul Islam 2 maupun 3 yang saya cintai, saya banggakan. Semoga kalian semua senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah. Terkhusus anak-anakku semua, santriwan santriwati yang pada pagi hari ini akan diuji melalui ujian terbuka dari masing-masing bidang pada program takhusus Pondok Pesantren Nurul Islam yang saya banggakan. Saya harap kesuksesan kalian semua hidup di masa depan. Kita awali dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita semuanya bisa bermuwajahah, berkumpul bertatap muka dalam kesempatan yang insya Allah mulia dan penuh barokah. Karena acara pagi hari ini diawali dengan lantunan sholawat, puji-pujian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para ulama, salafus saleh. Dibacakan pula firman-firman Allah, kalamullah, Al-Quran, yang semakin menambah khusyuknya batin kita semuanya, ditambah dengan cuaca pagi hari ini yang sejuk, matahari terbit namun terik sinar yang dipancarkan tidaklah terlalu panas. Semoga semakin menambah kekhusyuan dan kemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang saya hormati, tentu saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Nuris Awad tahun 2021 kali ini. Semuanya terselenggara secara baik, tertata secara apik, dimulai pada saat ujian tertutup, kali ini ujian terbuka, dan besok akan ditutup dengan serangkaian pemberian penghargaan kepada para santri yang berprestasi. Oleh karena itu, atas jerih payah para panitia, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga menjadi amal soleh panjenengan semua yang pantas mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya juga turut berbangga dan berterima kasih atas kerawuan panjenengan semua, Bapak Ibu Dewan Guru, asatid, asatidah, staf tata usaha, pengurus komite, pengurus paguyupan. Ini adalah rangkaian dari proses thalabul ilmi hingga hadir panjenengan semua pada acara kali ini, insya Allah merupakan bagian dari ibadah. Duduk panjenengan di majelis ini sama dengan bermujalasah dengan ulama, sama dengan duduk-duduk di majelis ilmu yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadisnya mensabdakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardul maitata bima'il matar. Memang menjadi anjuran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya yang mengaku umatnya untuk senantiasa membangun mujalasatul ulama, dan ini menjadi pencerah bagi kehidupan semuanya. Semoga cerahnya kehidupan kita berkat nur ilmu betul-betul akan mampu menerangi kehidupan kita kelak saat di alam barzah. Kuburan kita terang, jalan kehidupan kita di akhirat pun demikian terang benderang hingga sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, yang ketiga, saya juga patut berterima kasih dan berbangga kepada kalian semuanya yang meneguhkan diri sebagai santriwan santriwati yang terus berkecimpung, berkutat hari-hari di dalam kehidupan kalian memang ilmu dan ibadah. Dan pagi hari ini kalian semua dianggap mempunyai kapasitas yang lebih, mempunyai keunggulan yang lebih dibanding rekan dan teman sejawat kalian yang lain, sesama mukimin mukimat, santriwan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Islam ini. Oleh karena itu, harapan saya ini menjadi motivasi yang baik bagi santri-santri yang lain, supaya ke depan akan tumbuh sebuah semangat, sebuah ghirah, sehingga ada upaya untuk mujahadah, bersungguh-sungguh
supaya ke depan giliran anak-anakku semua yang di luar gedung akan menjalankan ujian terbuka seperti teman-temannya yang pagi hari ini sedang mengikuti ujian terbuka. Kita beri aplaus yang meriah anak-anak. Kalau hari ini yang diuji adalah teman-teman kalian yang di dalam gedung ini. Namun saya yakin kegiatan selanjutnya giliran kalian semua yang di luar akan masuk ke dalam gedung ini untuk menjalani ujian terbuka pula. Amin. Allahumma amin. Kalaupun kalian saat ini belum masuk gedung untuk mengikuti ujian terbuka, bukanlah kalian karena tersisih, karena lebih terbelakang, tidak. Tapi hakikatnya semuanya berproses. Apa anak-anak? Semuanya sedang berproses untuk sampai pada titik yang diinginkan. Hanya saja lari yang kalian sedang upayakan kali ini saja tertinggal dengan teman-teman kalian yang saat ini ada di dalam gedung. Insya Allah tenaga yang kita kumpulkan, energi positif yang mengalir di dalam tubuh kalian semua akan menambah stamina supaya lebih kencang lagi berlari, dan kalian semua memang generasi yang bermental juara. Tepuk tangan anak-anak. Oleh karena itu secara khusus saya sampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Laksanakan ujian terbuka saat ini dengan baik dan penuh kepercayaan diri. Jangan pongah, jangan takabur, karena kepongahan dan ketakaburan justru akan menjadi kalian terlena dan pada akhirnya akan terkalahkan. Dan itu tidak boleh terjadi pada kalian semua. Saya berharap seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Islam adalah menjadi juara dimanapun kalian berada dan berkhidmat. Karena memang kita semuanya faham, kita semuanya tahu, dengan sangat tahu Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan melalui hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ingin meneguhkan diri sebagai manusia yang terbaik, dan supaya kita menjadi bilangan orang terbaik tidak ada yang lain. Kita dharma baktikan segala potensi dan kemampuan untuk kemaslahatan umat secara umum. Semoga kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, alam semesta ini dititahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam tata kosmos yang seimbang. Apa anak-anak? Alam semesta diciptakan oleh Allah dalam tata kosmos yang seimbang. Coba anak-anak putri yang jauh di belakang sana, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam apa anak-anak? Tata kosmos yang balance, yang seimbang. Dan keseimbangan tata kosmos ini adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu
saat Allah hendak menciptakan khalifah, penghuni bumi, ketika dikabarkan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat, ini kata Allah, sesungguhnya aku ja'ilun, menjadikan fil ardi, di muka bumi ini khalifah, pengelola, penghuni alam semesta, planet bumi ini. Oleh karena itu kemudian Allah mentitahkan Adam alaihissalam, karena Adam diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard, pengelola bumi, sementara bumi diciptakan oleh Allah dalam tata kosmos yang seimbang, yang artinya itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kemudian Allah wa'allama Adamal asma'a kullaha, maka Allah kemudian mengisi Nabi Adam dengan ilmu. Wa'allama, Allah mengajar Adama, kepada Nabi Adam, al asma, nama-nama sarwa ada yang ada di muka bumi ini, kullaha, semuanya. Itu artinya anak-anak bahwa menjadi seseorang yang ingin meneguhkan diri sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, syarat yang utama dan terutama adalah ilmu pengetahuan. Karena memang dunia dititahkan oleh Allah sebagai ilmu pengetahuan. Coba anak-anak lihat dan saksikan, matahari senantiasa terbit dari arah timur, dan ketika tenggelam di sisi barat. Planet-planet di dalam tata surya semuanya berkeliling, di samping mengitari matahari, mereka juga berputar pada porosnya, dan semuanya berjalan secara adil, secara seimbang, balance. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti ada makna dan manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia dan makhluk lain penghuni alam semesta ini. Oleh karena itu anak-anakku semua, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian waktu berkhalwat, beruzlah di dalam Gua Hira, lalu Allah menetapkan saatnya Kanjeng Nabi Muhammad telah sampai waktu untuk diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah, belajarlah, telaalah, Iqra, telitilah, risetlah untuk menemukan bongkahan ilmu pengetahuan di dalam tata kosmos keseimbangan alam semesta ini. Sekali lagi Bapak Ibu dan anak-anakku semua, ilmu pengetahuan adalah sebuah keniscayaan. Manakala kita berketetapan hati, meneguhkan tekad dan semangat menjadi bagian dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati,
profesi yang panjenengan jalani merupakan profesi yang mulia, sebuah aktivitas yang insya Allah akan paling cepat mengantarkan panjenengan semua menuju keridhaan Allah. Karenanya jalankan profesi itu dengan profesional, dengan ikhlas dan penuh amanah. Demikian pula anak-anakku semua santriwan santriwati, status kalian semua saat ini adalah makom yang mulia. Yakinlah kalian semua bahwa kalian adalah hamba-hamba Allah yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan umat manusia. Karena Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat diciptakannya manusia hanya itu. Dalam seluruh aspek kehidupannya tertuju pada satu titik, yaitu ibadah. Anak-anakku semua santriwan santriwati, sejak bangun tidur sampai kembali waktu tidur lagi, seluruh aktivitasnya bernilai ibadah. Oleh karena itu santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Islam ini adalah hamba Allah yang sesuai dengan tujuan diciptakannya umat manusia. Semoga hidup kita diridhoi oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, insya Allah mulai besok sore ada agenda liburan. Tapi anak-anak perlu pahami, libur pondok kemudian dijemput oleh orang tuanya, itu artinya kalian bukan pulang ke rumahnya, namun pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa begitu? Tidak pulang ke rumahnya sendiri maksudnya, tapi pulang ke rumah orang tuanya. Iya, karena hakikat ketika anak-anak liburan lalu meninggalkan pesantren ini, maka ketahuilah rumah sebenarnya kalian adalah Pondok Pesantren Nurul Islam ini. Jadi saya sampaikan sekali lagi, rumah sesungguhnya kalian semua santriwan santriwati adalah pesantren kalian ini, Pondok Pesantren Nurul Islam 1 maupun 2. Kalaupun dimulai besok gelombang 1 Ahad sore, insya Allah pukul 16.00 WIB ada yang masuk gelombang 1, dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Maka ketika anak-anak berangkat bersama dengan orang tuanya entah menuju kemana, itu hakikatnya adalah sedang mengunjungi rumah orang tuanya. Untuk apa? Satu, sejenak beristirahat. Apa Nana? Istirahat. Karena memang selama di pesantren anak-anak ini sibuk dan hampir-hampir terasa taat
Apa anak-anak taat? Terasa capek, fisiknya saja yang capek, tapi insya Allah batinnya terus semangat. Betul anak-anak? Luar biasa. Oleh karena itu diperlukan waktu yang tidak perlu berlama-lama. Sejenak saja untuk masa beristirahat itu butuh waktu yang lama, Nana. 1 minggu cukup kan untuk beristirahat? Hebat, santri Nuris ini hebat semuanya. Kasih aplaus Bapak Ibu. Tujuan liburan yang kedua anak-anak adalah untuk bersua dengan orang tua dan keluarganya. Anak-anak nanti ketika sampai di rumah orang tuanya masing-masing, silakan untuk membangun kembali keakraban, membangun kembali rasa sayang, saling menyayangi, saling cinta menyintai, bercengkerama, membicarakan sesuatu yang positif, yang indah, yang baik-baik saja. Dan janganlah anak-anakku semua ketika sedang berlibur ke rumah orang tuanya lalu menceritakan yang tidak enak-enak, menceritakan yang jelek-jelek. Tidak usahlah, nanti liburannya kurang bermakna. Liburan yang kita jalani menjadi bermakna manakala kita bercengkerama dengan keluarga, disertai dengan canda tawari yang gembira, karena luncuran kalimat yang muncul, yang keluar dari lisan kita adalah untaian kalimat-kalimat yang indah dan menyenangkan. Jadi gudike gak usah dicerita nore. Iya, ya, cangkrange gak usah diceritakno. Sing diceritakno sing enak-enak tok-tok wae. Siap anakku semuanya? Iya, akhirnya liburan kita betul-betul menjadi liburan yang berkualitas. Tujuan libur yang ketiga anak-anak adalah untuk membangun silaturahim. Bapak Ibu wali santri dimanapun berada yang sedang mengikuti live streaming kegiatan pagi ini di pesantren Nurul Islam, saya sampaikan kepada panjenengan semua, putra putrinya ketika berlibur di dalam panjenengan piyambak-piyambak supaya bisa bersilaturahim. Anak-anak yang bersilaturahim jangan biarkan mengendarai motor sendiri, bepergian sendiri. Apalagi putra putri panjenengan yang masih relatif kecil usianya, dan terkhusus putri-putri panjenengan yang tampak cantik-cantik ini, sing denok debleng iki, jangan dibiarkan keluar sendiri. Panjenengan antarkan sekiranya manakala ada waktu, atau panjenengan mengutus putra panjenengan yang lebih dewasa untuk mengantarkan anak-anak cewek panjenengan supaya membangun silaturahim. Ya, jangan biarkan putri-putri panjenengan yang cantik-cantik dan solihah-solihah ini, yang senantiasa dijaga oleh Romo Yai di pesantren, akan kehormatannya, kemuliaan, derajat kewanitaannya dijaga, diprotek habis-habisan selama di pesantren, supaya harkat martabat sebagai seorang wanita betul-betul mulia dan terangkat. Dan saat liburan di rumah panjenengan semua, panjenengan mempunyai kewajiban untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh
pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, jaga, protek anak-anak putri panjenengan, harkat martabat kewanitaannya. Putri-putri panjenengan semuanya ini adalah wanita-wanita solihah yang berharga mahal. Mahalnya tidak bisa ditukar dengan barang dunia, tapi mahalnya harkat martabat anak-anak wanita pesantren Nurul Islam ini hanya bisa ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika sedang berlibur di rumah panjenengan semuanya, tolong jangan biarkan keluar sendirian. Jangan biarkan pula ketika ada teman lelakinya yang bertandang. Selalu temani putri-putri panjenengan yang cantik dan solihah-solihah ini kemanapun pergi dengan mahramnya. Dengan mahramnya. Supaya anak-anak putri juga bisa membangun silaturahim. Ini pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua para wali santri Pondok Pesantren Nurul Islam. Tujuan liburan yang keempat anak-anak adalah untuk berziarah ke makam leluhur kalian, kakek, nenek, buyut. Kalau ada orang tuanya yang sudah wafat, ziarahi pekuburannya. Saya yakin anak-anak semua selama di pesantren tidak ada waktu yang terluang mendoakan leluhurnya yang telah wafat, orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan doa-doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah. Sebagai bagian dari waladun solihun yad'ulah. Anak-anak kita soleh solihah senantiasa mendoakan orang tuanya, para leluhurnya. Dan ketika liburan, alangkah indah dan cantiknya ketika pesarean, makom, pekuburan, kakek, nenek, buyutnya atau mungkin orang tuanya disambangi. Masya Allah, ahli kubur kita akan tersenyum, akan bahagia karena menyaksikan cucu-cucunya yang soleh solihah, menyaksikan putra putrinya yang soleh solihah. Karena orang di dalam kubur tidaklah berharap yang lain, tidak ingin uang, tidak ingin pula engkau bawakan makanan, tidak ingin pula engkau sekedar bangun pesareannya dengan keramik, dengan marmer yang indah dan mahal. Tidak butuh itu semua. Yang dibutuhkan penghuni alam barzakh, leluhur kita semua, yang mungkin juga orang tua kita semua, adalah doa anak yang salih solihah. Itulah yang bermanfaat bagi ahli kubur kita semuanya. Dan anak-anakku semua, liburan tujuan yang keempat adalah berziarah kepada leluhur kita yang telah meninggal dunia, mendahului kita semuanya. Semoga ahli kubur kita dirahmati kuburannya oleh Allah. Tujuan liburan adalah itu. Yang nomor 5 anak-anak, tujuan liburan adalah mengejawantahkan ilmu yang telah diperoleh di pesantren ini. Anak-anak yang kelas 12 berarti rata-rata 6 tahun di pesantren ini, tentu lumayan banyak ilmu yang sudah didapatkan. Yang kelas 7 sekalipun baru 6 bulan kalian di pesantren ini,
tapi insya Allah kalian semuanya sudah mendapatkan ilmu yang cukup untuk sekedar berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing di rumah, di kampung halaman orang tuanya. Saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, bisa direspon anak-anak? Yang di dalam ruangan bisa merespon? Yang di luar gedung bisa mentelaah? Kalian semuanya bisa berkhidmat? Insya Allah anak-anak, ramaikan kampung kalian, langgar musola masjid di rumah orang tua kalian dengan kegiatan keagamaan oleh kalian semuanya. Kelas 7 hanya bisa adzan, lantunkan adzan di musola, di langgar masjid desa kampung kalian semuanya. Bisa pujian, lantunkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah di sana. Bisa iqamah, apalagi bisa bersolawat, tebarkan kalimat solawat. Biasanya anak-anak, biasanya di desa-desa, di kampung-kampung itu kalau zuhur, asar jarang-jarang ada adzan. Dan bahkan seringkali langgar musola di kampung-kampung itu tatkala waktu sholat zuhur dan asar tidak dibuka, sunyi senyap. Memang sebagian besar masyarakatnya mungkin sedang berjibaku di aktivitas keduniawiannya masing-masing. Ada yang di sawah, ada yang masih belum pulang dari perusahaan tempat kerjanya. Ada mungkin juga yang sedang kulaan karena profesinya sebagai penjual di pasar. Ada yang sebagai pegawai masih di kantornya. Begitu memang kondisi yang ada di masyarakat. Namun ketika anak-anakku semua santriwan santriwati pondok pesantren Nurul Islam ini sedang berlibur di kampung halaman orang tuanya, ambil peran di sana. Musola yang zuhur tidak terdengar suara lantunan adzan, lantunkan suara adzan di sana. Masyarakat yang ada di rumah pasti bertanya-tanya, loh kok kadingaren langgare zuhur ono sing adzan, asar ono sing pujian, ono sing targhib. Masyarakat yang mendengar akan bertanya-tanya, siapa mereka yang menghidupkan musola di saat-saat umumnya musola langgar ini sunyi senyap. Lalu dijawab oleh tetangganya yang mungkin lebih tahu, oh itu adalah Abdullah, anaknya Kang Ahmad. Kok tidak seperti hari-hari yang lain ia lantunkan suara adzan? Iya, si Abdullah itu baru pulang dari pesantren. Luar biasa, luar biasa. Lho yang ngono rek, mergo ana santri senajan liburan titik dilu langgar musola masjid dadi rame urip. Seneng wong kampung, seneng menyaksikan santriwan-santriwati yang berpenampilan akhlakul karimah, dipuji, disanjung. Bahkan ada yang bilang begini, ndah ini ya anakku wedok perawan sing wayu iki ya, tak olehno arek iko, kepengin aku duwe mantu arek santri. Babano kapan-kapan tak silaturahim nang ngene Kang Ahmad, mbek menawa anake kena tak pek mantu lho ya rek ya. Nggih. Akhir sampe dijang-jang karo wong kampung arep dipek mantu.
Ya samalah, tidak jauh beda sama anaknya Abayai Ustadz Ansori itu kan banyak itu yang minta itu. Banyak yang minta itu. Ya karena memang soleh. Karena memang anak yang soleh. Semoga senantiasa soleh. Menyejukkan pandangan mata orang tua. Memenuhi harapan dan keinginan orang tua. Amin Allahumma amin. Nah ketika anak-anak sudah saatnya kembali ke pondok, tidak lagi terdengar suara azan, tidak lagi terdengar lantunan pujian dan iqomah. Masyarakat kembali bertanya, loh lah kok suwung maneh, kok sepi maneh? Nanti si Abdullah putrane Kang Ahmad kuwi dijawab karo tanggane, lho Mbak Yu larene pun balik nang pondok. Lho alah, ditinggal arek pondok ya sepi maneh. Ini memang sederhana Bapak Ibu. Ya. Cerita seperti ini memang sesuatu yang dianggap simple, remeh, temeh, sederhana. Tapi maknanya dalam. Di mana kedalaman makna dari cerita ini? Bahwa orang yang bermanfaat hidupnya untuk umat, kehadirannya ditunggu dan diharapkan oleh orang lain. Betul anak-anak? Iya. Seseorang yang karena ilmu dan akhlaknya kemudian ia menjadi orang atau sosok, menjadi pribadi yang memberi manfaat kepada umat, kehadirannya, eksistensinya diidam-idamkan oleh halayak. Inilah hakikat kemanusiaan yang mestinya harus kita miliki. Ada tipe manusia yang secara dohiriyah masih hidup, tapi hakikatnya telah mati dia. Sebaliknya ada ciri pula manusia yang sebenarnya sudah lampau, sudah lama meninggal dunia, tetapi hakikatnya tetap hidup. Siapa mereka? Orang-orang yang mampu memberi kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, di dalam Ihya Ulumiddin disampaikan ada ciri manusia yang hakikatnya tetap hidup walaupun ia sebenarnya telah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mendarmabaktikan hidupnya untuk urusan agama Allah adalah mati. Tidak. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa orang yang menjadikan seluruh aspek hidupnya adalah jalan Allah, perjuangan agama Allah, meneguhkan semangat dan mujahadah jihad di jalan Allah itu mati. Tidak. Justru Allah sampaikan bal ahyaun, justru ia hidup. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, dan diberi rizki. Oleh karena itu kita berketetapan hati berziarah ke wali, berziarah ke ulama. Secara dohiri ya, memang beliau-beliau itu telah meninggal puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang silam. Tapi hakikatnya beliau-beliau itu masih hidup
dan yurzakun, dikaruniai rizki oleh Allah. Oleh karena itu kemudian orang Jawa bilang ngalap barokah. Nah, sosok pribadi seperti inilah yang ingin kita ciptakan Bapak Ibu. Hamba Allah yang model dan berciri seperti inilah Bapak Ibu yang ingin kita munculkan sebanyak-banyaknya di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat ini. Walaupun di era saat ini mengkondisikan ke situ sungguh amat beratnya. Tetapi panjenengan jangan khawatir. Setiap tetesan peluh yang keluar dari tubuh kita adalah jariyah. Nafas kita yang keluar dan masuk dari tubuh kita ketika mengayunkan kaki, menggerakkan tubuh demi ilmu anak-anak kita di pesantren ini adalah jariyah hidup kita. Satu huruf yang kita sampaikan dan kita ajarkan kepada anak-anak ditelaah dan menjadi ilmu yang manfaat barokah, itu adalah jariyah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kata lelah di dalam mencerdaskan anak-anak kita. Tidak ada kata-kata putus asa untuk terus meneguhkan diri dan berkomitmen supaya santri dan siswa-siswa kita tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, berwawasan, mental mulia, semangat yang membara kelak di akhirat akan menarik kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan mulia ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, akhirnya saya ucapkan selamat menjalani ujian terbuka di tiap-tiap program takhusus pada tanggal 11 Desember tahun 2021 yang kali ini insya Allah diikuti oleh 204 santriwan santriwati. Saya berharap untuk kegiatan yang sama di periode depan jumlahnya bisa naik dan terus menunjukkan tren naik. Ini sebuah indikator tentang keberhasilan KBM yang kita tunaikan setiap hari, dan semoga berjalan dengan lancar, berkualitas, semuanya memahami dan mendapatkan makna hakikat dari ujian terbuka yang sedang kita lakukan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.